Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisya Ramadayanti dari Akuntansi 3B Malam. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bukti audit. Tujuan audit. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Asersi manajemen dalam laporan keuangan. Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar berikut ini. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, ada asersi kelengkapan. Berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, ada asersi hak dan kewajiban. Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Yang keempat, ada asersi penilaian atau alokasi. Berhubungan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Yang kelima, ada asersi penyajian dan pengungkapan. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Kemudian ada standar pekerjaan lapangan ketiga. Bukti audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit, dan hal itu dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga. Bukti audit didasarkan atas standar pekerjaan lapangan ketiga. Ada 4 kata penting dalam standar tersebut, yaitu pertama, ada bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Yang kedua, ada cukup atau tidaknya bukti audit. Cukup atau tidaknya bukti audit berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Pertimbangan profesional auditor memegang peranan yang penting. Yang ketiga, ada kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit berhubungan dengan kualitas atau kendala data. Yang ketiga, ada kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit berhubungan dengan kualitas atau kendala data akuntansi dan informasi penguat. Pengendalian intern yang kuat menyebabkan kendala catatan akuntansi dan bukti-bukti lainnya yang dibuat dalam organisasi klien. Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada relevansi. Yang kedua, sumber. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang kelima, objektivitas. Keempat, ada bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertimbangan profesional merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. Yang kedua, ada integritas manajemen. Auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen. Yang ketiga, ada kepemilikan publik versus terbatas. Auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh di kalangan terbatas. Yang keempat, ada kondisi keuangan. Auditor harus mempertahankan pendapatannya atas laporan keuangan auditing dan mutu pekerjaan audit yang telah dilaksanakan, sekalipun jika perusahaan yang telah diaudit mengalami kesulitan keuangan ataupun kebangkrutan. Kemudian ada tipe bukti audit.
Tipe bukti audit dikelompokkan menjadi dua, yaitu tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Yang pertama, tipe data akuntansi. Ada pengendalian intern sebagai bukti. Pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi. Auditor harus mengetahui bahwa klien telah merancang pengendalian intern dan telah melaksanakan dalam kegiatan usahanya setiap hari. Hal ini merupakan bukti yang kuat bagi auditor mengenai kendala informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian ada catatan akuntansi sebagai bukti. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Dalam melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi, dengan demikian catatan akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengolahan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh klien. Kedua, ada tipe informasi penguat. Bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Pengamatan fisik terhadap suatu aktiva merupakan cara untuk mengidentifikasi sesuatu yang diperiksa untuk menentukan kuantitas dan merupakan suatu usaha untuk menentukan mutu dan keaslian kekayaan tersebut. Kedua, ada bukti dokumenter. Menurut sumbernya, bukti dokumenter dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama, ada bukti dokumenter. Yang kedua, ada bukti dokumenter yang dibuat pihak luar. Yang ketiga, ada bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien. Prosedur audit. Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi 1. Ada inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Yang kedua, ada pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian ada situasi audit yang mengandung resiko besar. Dalam situasi tertentu, resiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam akun dan di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung resiko besar seperti: pertama, ada pengendalian intern yang lemah; kedua, kondisi keuangan yang tidak sehat. Dan sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bukti audit. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.